Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nelatul Azizah dengan NIM 255030807111001, program studi pariwisata kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu Sukmawati kepada kelas saya. Nah, selanjutnya saya akan langsung menjawab. Yang pertama, deskripsi destinasi wisata. Saya memilih kawasan Bromo Tengger Semeru yang terletak di 4 wilayah yang ada di Jawa Timur, yakni Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Destinasi ini terkenal dengan pemandangan gunung yang indah, lautan pasir yang luas, serta budaya masyarakat Tengger yang masih sangat terjaga. Para wisatawan yang berkunjung ke Bromo biasanya tergolong dalam wisatawan petualangan dan wisatawan alam. Motivasi wisatawan datang ke Bromo. Yang pertama, motivasi rekreasi dan relaksasi, yakni ingin menikmati suasana alam yang tenang dan udara yang sejuk. Yang kedua, motivasi budaya untuk mengenal tradisi masyarakat Tengger seperti upacara Kasodo. Upacara Kasodo sendiri adalah tradisi upacara adat yang dilaksanakan oleh suku Tengger sebagai bentuk syukur penghormatan tolak bala kepada Sang Hyang Widi dan para leluhur. Yang ketiga, ada motivasi fotografi dan media sosial, karena keindahan alam Bromo yang sangat terkenal membuat wisatawan ingin mengambil gambar di setiap spot yang ada di Bromo dan mengunggahnya ke sosial media. Selanjutnya, faktor permintaan wisata di Bromo dipengaruhi oleh semakin tingginya minat terhadap wisata alam serta kemudahan akses dari beberapa kota seperti Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan. Sementara itu, faktor penawaran wisata mencakup atraksi seperti Gunung Bromo, Bukit Teletabis, Savana, Bukit Bentigen, dan Bukit Cinta. Aksesibilitas yang baik, fasilitas seperti penginapan, jeep tour, dan warung makan juga menjadi bagian dari penawaran. Selain itu, ada lembaga pengelola seperti Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBNTBTS. Beberapa organisasi terlibat dalam pengelolaan pariwisata di kawasan ini, antara lain ada pemerintah daerah, kelompok masyarakat lokal seperti paguyuban jeep wisata, serta pihak swasta yang menyediakan jasa penginapan dan tur. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dampak positif dan negatif. Dampak ekonomi yang positifnya itu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar melalui pelayanan transportasi, penginapan, makanan, serta pembangunan toilet umum dan penjualan cindera mata. Nah, dampak negatifnya sendiri bergantung terlalu banyak pada sektor wisata, terutama saat kunjungan wisatawan berkurang. Nah, berkurangnya itu ketika kayak musim hujan gitu, pasti peminatnya akan berkurang. Pengunjung di Bromo itu akan berkurang ketika musim hujan. Nah, dampak lingkungan positifnya itu kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan meningkat melalui program konservasi. Nah, kalau kalian dari yang Sunrise Point itu yang di jalan turun itu kan lewatin hutan. Nah, di situ tuh masih banyak banget monyet-monyet gitu, dari yang kecil sampai yang udah tua itu aku lihat sendiri, dan itu menjadi bukti bahwa lingkungan di Bromo itu sangat masih lestari. Nah, dampak negatifnya munculnya sampah dan erosi akibat bertambahnya jumlah kendaraan jeep serta wisatawan yang terlalu banyak. Selanjutnya ada dampak sosial dan budaya. Positifnya itu tradisi masyarakat Tengger seperti upacara Kasoda semakin dikenal dan dilestarikan. Di Bromo itu juga ada puranya, yaitu Pura Luhur Poten yang terdapat di sebelum jalan menuju Kawah Bromo. Nah, dampak negatifnya potensi budaya menjadi komoditas dan perubahan nilai-nilai lokal akibat pengaruh budaya luar demi memenuhi permintaan wisatawan dan keuntungan komersial. Selanjutnya, saran untuk pengembangan wisata. Yang pertama adalah menggandeng masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata seperti memberikan pelatihan pemandu wisata dan pengelolaan homestay. Yang kedua ada mengelola sampah dan edukasi lingkungan dengan menyediakan fasilitas daur ulang serta kampanye Bromo bebas sampah. Yang ketiga ada mengembangkan berbagai produk wisata seperti wisata budaya Tengger dan agrowisata di sekitar kawasan. Pertanyaan selanjutnya adalah topik yang paling penting. Menurut saya, faktor penawaran dan permintaan wisata merupakan topik yang paling penting di Bromo. Keseimbangan antara daya tarik alam, budaya, fasilitas, serta minat wisatawan seperti motivasi, kemampuan ekonomi, dan akses akan menentukan keberlanjutan destinasi wisata ini. Tanpa pengelolaan yang baik terhadap penawaran dan permintaan, Bromo bisa saja mengalami masalah yang berdampak merusak lingkungan dan budaya lokal. Nah, baik, segitu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.